Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 429, Bab 429 Pemusnahan 2. Melihat Yun Feng melambat, Randall sangat senang. Yun Feng, hidupnya ada di tanganku. Menyerahlah sekarang, atau aku akan membunuhnya. Randall mencengkeram leher Mu Xiaojin, membuatnya mengerang. Wajahnya ungu dan merah karena mati lemas, tapi dia masih tersenyum. Dia menatap Yun Feng dengan senyum menyemangati di wajahnya. Yun Feng menjadi serius, dan menatap tangan Randall. Randall agak takut di bawah pengawasan Yun Feng, dan mencengkeram Mu Xiaojin lebih erat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Randall meraung. Melihat semuanya dari bawah, Kaisar mencibir. Yun Feng, belum terlambat untuk berhenti. Kalau tidak, keluarga dan teman-temanmu semua akan mati karena kecerobohanmu. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Kulanyi perlahan berjalan ke arahnya dan meraih tangannya yang lain. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan membiarkan siapapun yang kamu sayangi terluka. Yun Feng perlahan menoleh, tertegun. Kulanyi tersenyum menawan pada Yun Feng. Apakah kamu percaya aku? Yun Feng mengangguk dan melirik Mu Xiaojin. Dia bertanya dalam hati, Xiaojin, apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membiarkanmu terluka? Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Melihat ekspresi Yun Feng, Mu Xiaojin tiba-tiba menangis dan menangis keras dengan wajah memerah. Xiao Feng, aku percaya padamu. Aku percaya. Yun Feng tersenyum. Bibir merahnya melengkung. Temannya sangat mempercayainya dan memberikan segalanya sehingga dia tidak akan membiarkan Mu Xiaojin terluka bahkan jika Kulanyi tidak ada di sini. Energi unsur di tangan Yun Feng meraung, dan ular perak di permukaannya menari dengan cepat. Yun Feng melambaikan tangannya, mengubah energi unsur menjadi ular panjang yang merayap menuju istana kerajaan dengan tekanan yang menakutkan. Kamu, melihat serangan itu, Randall melepaskan Mu Xiaojin tanpa berpikir, dan berlari keluar dari ibu kota secepat kilat. Yun Feng menjadi cemas, dan bergegas menuju istana kerajaan bersama dengan energi gila. Mu Xiaojin jatuh dari langit, tetapi tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya sama sekali. Tiba-tiba, seseorang mencengkeramnya erat-erat dengan tangannya. Dia dikelilingi oleh kehangatan. Mu Xiaojin mengangkat kepalanya, dan melihat wajah Yun Feng yang tersenyum. Xiaojin, pegang aku, kata Yun Feng dengan suara rendah. Mu Xiaojin mencengkeram pakaian Yun Feng erat-erat, dan merasa hangat dan tenang. Dia merasa sangat nyaman seolah-olah dia berada di pelukan kakaknya yang telah hidup kembali. Lengan Yun Feng begitu hangat sehingga dia tidak merasa takut sama sekali lagi. Coba platform garis bawah novelringan.com untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih. Yun Feng memegang Mu Xiaojin di tangannya, dan berhenti dengan cepat di udara. Kemudian, dia berlari keluar dari ibu kota lagi. Pada saat ini, energi unsur yang mengamuk telah menghantam istana kerajaan dengan tepat. Anggota keluarga kerajaan Karan melarikan diri dengan panik. Kai meraih Kaisar, dan hendak pergi. Kakak, ayo pergi, seru Kai. Kaisar, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Aku adalah Kaisar Karan, namun akhir ceritaku sangat tidak terduga. Hahaha. Tawa gila Kaisar segera tenggelam dalam suara. Kecepatan dan kekuatan yang dibawa oleh energi unsur dalam elemen angin dan petir yang menyatu terlalu besar bagi siapapun dari keluarga kerajaan Karan untuk melarikan diri. Melihat Kaisar kehilangan akal sehatnya, Kai segera membuang tangannya. Kaisar mungkin adalah saudaranya, tetapi dia harus menyelamatkan hidupnya sendiri di saat kritis ini. Kai bergegas keluar, mendorong semua orang di jalannya. Orang-orang itu semua adalah anggota keluarga kerajaan Karan, dan kerabat darahnya. Namun, pada saat seperti itu, dia tidak peduli tentang mereka. Tidak masalah bahkan jika seseorang jatuh ke tanah. Kai berlari secepat mungkin, mencoba bertahan. Energi mengerikan yang mengamuk di atas kepalanya membuatnya cemas. Dia berlari dengan putus asa secepat yang dia bisa, tetapi tidak ada cukup waktu. Melihat cahaya di atas kepalanya, dia meraung dengan marah, tidak. Ledakan. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Dalam ledakan yang memekakkan telinga, energi unsur meledak di dalam istana kerajaan, menyebabkan ledakan besar. Jeritan bergema di mana-mana. Kemudian, mereka dikalahkan oleh kebisingan.
Ledakan energi unsur menyebar seperti gelombang. Tidak ada yang disentuhnya yang bertahan. Rumah-rumah roboh, dan pohon-pohon tumbang. Ibu kota, yang beberapa saat sebelumnya masih utuh, telah dilubangi, seolah-olah pasukan besar baru saja melewatinya. Energi unsur mempengaruhi hampir 3/4 ibu kota, di mana semua rumah, jalan, dan bangunan hancur. Untungnya, sebagian besar penduduk telah kehabisan, atau sungai darah akan mengalir di tempat ini. Orang-orang yang telah dievakuasi keluar dari ibu kota, mendengar suara memekakkan telinga, menggigil dan melihat ke langit. Mereka melihat bola menyilaukan meledak di istana kerajaan. Apa itu? Seseorang bertanya dengan bingung. Orang lain menggigil dan menjawab, cahaya kematian. Memang, cahaya kematian bagi keluarga kerajaan Karan. Gelombang energi akhirnya padam, dan istana kerajaan, atau apapun yang tersisa, terungkap setelah ledakan. Istana kerajaan telah benar-benar runtuh dalam ledakan itu, dengan pilar-pilar yang rusak dan kayu di mana-mana. Ada darah dan darah kental di seluruh lantai. Di tengah dinding yang bobrok, terlihat anggota tubuh manusia di sana-sini. Tak satu pun dari anggota keluarga kerajaan Karan selamat. Di tempat kaisar berdiri, tidak ada apa-apa selain genangan darah, dan cincin glamor, yang bisa dilihat. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Memegang Mu Xiaojin di tangannya, Yun Feng melayang di langit. Keduanya diselimuti cahaya berkilauan, yang merupakan elemen cahaya kulanyi. Meskipun Yun Feng cepat, dia akan terpengaruh dalam ledakan itu tanpa perlindungan kulanyi. Keduanya selamat. Mereka bertiga berdiri dengan tenang di langit dan melihat ke bawah ke arah Gore. Keluarga kerajaan Karan akan hilang selamanya mulai dari saat ini. Bab 430, Bab 430 Pemusnahan 3. Mu Xiaojin memalingkan wajahnya karena semua orang mati, tetapi Yun Feng tidak. Dia menatap Gore dengan dingin. Jika salah satu dari keluarga kerajaan Karan selamat, maka kesengsaraan yang sama pasti akan terjadi pada keluarga Yun. Memikirkan kemungkinan itu, Yun Feng menjadi lebih dingin. Di dunia ini, belas kasihan adalah kebajikan yang paling tidak penting. Tiba-tiba, dia teringat seseorang yang hampir dia lupakan, Kasa. Kasa pasti ada di sekolah sihir masang. Meskipun Kasa masih hidup, dia bukanlah ancaman baginya, tetapi wanita itu pasti akan datang kepadanya untuk membalas dendam. Yun Feng memberikan Mu Xiaojin kepada Kulanyi. Kemudian, dia hendak melompat. Xiao Feng, kamu mau kemana? Yun Feng dengan cepat berlari ke depan, dan suaranya melayang perlahan. Ada tikus lain yang sedang dalam pelarian. Itu harus dibasmi. Kulanyi tersenyum, dan memegang lengan Mu Xiaojin, membawanya ke kota Chunfeng. Dendam antara keluarga Yun dan keluarga kerajaan Karan akhirnya terselesaikan. Keluarga Yun yang selalu setia ternyata menjadi penyebab langsung kematian keluarga kerajaan Karan. Itu cukup ironis. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Randall berlari ke utara ibu kota secepat mungkin. Segera, dia mendengar ledakan besar di belakang punggungnya. Energi menyebar seperti riak. Randall melepaskan semua energi bertarungnya untuk menahan serangan itu. Bahkan dia agak takut. Serangan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Sepertinya dia baru saja lolos terakhir kali karena gadis itu tidak pernah menggabungkan elemen, tapi kali ini, ledakannya jauh lebih kuat. Randall terkejut, dan berlari lebih cepat. Sepertinya dia tidak bisa tinggal di Kekaisaran Karan lebih lama lagi. Setelah jatuhnya Kekaisaran Karan, dia perlu menemukan tuan baru. Seharusnya tidak sulit bagi pria sekuat dia untuk menemukan pekerjaan baru yang layak. Randall sama sekali tidak merasa sedih atas kejatuhan keluarga kerajaan Karan. Setelah berlari dengan gila untuk sementara waktu, dia perlahan berhenti. Tua, apakah kamu sudah selesai berlari? Suara itu mengejutkan Randall, yang berbalik dan melihat sepasang mata serigala yang mengejek. Randall menjadi sangat cemas. Bukankah benda itu adalah binatang sihir yang dikontrak gadis itu? Randall tidak membuang waktu untuk berbicara. Binatang sihir yang dikontrak yang mengejarnya menyarankan bahwa gadis itu belum melepaskannya. Dia harus menyingkirkan kedua binatang itu. Randall berbalik dan melarikan diri dalam seberkas cahaya. Baik api kecil dan Lan Yi tertawa kecil. Meskipun Randall berada di puncak tingkat raja, api kecil dan Lan Yi berada di tahap tengah tingkat raja. Mereka tidak jauh lebih lambat darinya. Randall berlari ke depan dengan gila-gilaan,
Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia terbang, api kecil dan Lan Yi menjaga jarak tetap darinya. Randall tidak bisa menyingkirkan mereka, tetapi mereka juga tidak bisa mengejarnya. Mereka terjebak dalam jalan buntu. Cobalah platform novelringan.com/bawah untuk pengalaman membaca garis bawah terbaik. Api kecil, Lan Yi, apakah kamu sudah mengejar tua itu? Tanya Yun Feng secara telepati. Little Fire memandang Randall yang melarikan diri dengan putus asa dan tertawa. Tuan, tua itu berusaha sangat keras untuk lari. Paksa dia lari ke timur. Aku akan menemuinya di sana, kata Yun Feng. Kedua binatang ajaib segera menerima instruksinya dan mempercepatnya. Randall, yang melarikan diri, menangis dalam hati, bertanya-tanya mengapa binatang ajaib itu begitu sulit untuk dihadapi. Lan Yi membuka sayapnya dan dengan cepat memperpendek jarak antara dia dan Randall. Randall cukup terkejut. Ketika Lan Yi menukik, Randall beralih ke arah yang berbeda dan terus berlari. Lan Yi dan Little Fire sangat senang melihat arah kemana Randall pergi. Oke, lari saja. Bagaimanapun, Anda tidak mungkin bisa menjauh dari Master. Randall berlari lebih cepat dari yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Perlahan-lahan, dia mendeteksi bahwa dua binatang ajaib yang mengejarnya melambat. Dia senang, dan berpikir bahwa mereka tidak bisa mengikuti kecepatan tingkat raja. Namun, Randall tidak lama tersenyum ketika melihat orang di depannya yang sepertinya sudah menunggunya. Senyumnya hilang sama sekali. Randall berhenti dan berdiri di langit yang tinggi, menatap gadis manis di depannya. Yun Feng, aku hanya menjalankan tugas untuk keluarga kerajaan Karan, yang telah kau hancurkan. Tidak ada dendam di antara kita. Yun Feng berdiri di sana dalam diam. Dia tahu betul apakah ada dendam di antara mereka atau tidak, dan dia tidak bisa pergi dengan mudah. Yun Feng tersenyum, dan Little Fire dan Lan Yi memblokirnya dari belakang. Randall menyipitkan matanya. Situasinya benar-benar tidak terlihat baik untuknya. Yun Feng menatap Randall, mengingat bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Dia baru saja menggunakan fusi elemen dan menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Dia pingsan terakhir kali karena dia menggunakan teknik pamungkas setelah bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama. Kali ini, meskipun kekuatan mental Yun Feng sebagian besar dikonsumsi, beberapa di antaranya masih mendukungnya. Meskipun dia lelah, dia belum benar-benar pingsan. Tidak mungkin menggunakan fusi elemen lagi. Yun Feng berpikir cepat. Setelah Randall terluka, dia tidak bisa pulih ke status puncaknya hanya dalam 1 bulan. Situasinya mungkin tidak lebih baik dari miliknya, atau dia tidak akan berlari begitu putus asa. Tebakan Yun Feng benar. Tubuh Randall sangat hancur oleh serangan Yun Feng. Setelah sebulan perawatan, Randall hanya mendapatkan kembali 50% kekuatannya, atau dia tidak akan berlari dengan putus asa. Tua, mengesampingkan sejarah antara keluarga Yun dan keluarga kerajaan Karan, banyak yang telah terjadi antara kamu dan aku. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Murid Randall berkontraksi. Insiden di sekolah sihir masang adalah karena permintaan Kasa. Itu bukan niatku. Kamu harus mengejarnya, kata. Bab 431, Bab 431 Pemusnahan 4. Yun Feng mencibir. Kamu memang pandai berkelahi, tetapi kamu terlalu pengecut untuk disebut pria yang benar-benar kuat. Randall merasa agak malu. Di dunia ini, setiap orang harus memastikan keselamatan mereka sendiri. Itu aturan yang semua orang tahu. Senyum Yun Feng bahkan lebih dingin. Tidak ada lagi yang akan kukatakan padamu. Sudah waktunya kita menyelesaikan skor kita. Yun Feng dengan sungguh-sungguh menekan ke depan, begitu cepat sehingga Randall bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia melihat tinjunya berayun tertiup angin. Aduh, Yun Feng menghancurkan Randall di dada. Randall segera menjadi pucat dan berbalik, memegangi dadanya dengan ekspresi menyakitkan. Yun Feng melambaikan tangannya, yang berlumuran darah. Meskipun tangannya masih sakit, lebih mudah dan lebih efektif untuk menghadapi tua ini dengan kekuatan fisik. Biasanya, Yun Feng bisa menyebabkan sedikit kerusakan pada Randall dengan kekuatan fisiknya. Namun, Randall hanya mendapatkan kembali 50% dari kekuatannya, dan kekuatan fisik Yun Feng tidak bergantung pada kekuatan mentalnya. Itu tidak melemah sama sekali. Randall tidak mungkin menerimanya. Kamu? Randall memelototi Yun Feng dengan mata melebar, dan Yun Feng menjawab sambil tersenyum.
Dia menyerang dengan ganas lagi, dan Little Fire dan Lan Yi hanya memblokir Randall. Mereka mengepung Randall dalam lingkaran, di mana dia harus menahan badai serangan Yun Feng. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Saya tidak menyadari bahwa Tuan memiliki kekuatan fisik yang begitu besar. Little Fire cukup terkesan. Tuannya benar-benar luar biasa. Saudara api, Tuan selalu luar biasa. Little Fire terkekeh, dan Little Fire mengangguk setuju. Randall mencoba menghindar. Ketika dia melakukan serangan balik, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dia adalah seorang pejuang di puncak tingkat raja, namun dia harus berlari di bawah serangan Yun Feng. Itu cukup lucu. Tinju Yun Feng meninju dia tanpa melewatkan satu serangan pun. Randall tidak tahan lagi. Ketika Yun Feng hendak meninjunya lagi, Randall berteriak keras, "Lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu informasi tentang binatang fantastis." Yun Feng, Lan Yi dan Little Fire semuanya menyipitkan mata. Randall memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatur napas. Dia tidak terlalu merendahkan seperti sebelumnya. Kaisar tidak bisa memberitahumu apa-apa sekarang. Tapi aku bisa. Jika kamu membiarkanku, aku akan memberitahumu segalanya. Randall, berada di puncak tingkat raja, pasti telah hidup lebih dari 100 tahun, yang seharusnya cukup lama bagi orang yang paling lamban untuk menjadi lihai, belum lagi Randall yang pintar sejak awal. Dia pasti mendapatkan banyak pengalaman sosial dalam hidupnya yang panjang. Yun Feng tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Yun Feng cukup tertarik dengan usulan Randall. Lagi pula, dia selalu ingin mempelajari informasi tentang binatang fantastis, dan Kekaisaran Karan tidak pernah memberikannya padanya. Yun Feng menyipitkan matanya dan menatap Randall. Sangat mungkin bahwa rubah tua yang licik ini tahu tentang binatang fantastis. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan Kaisar, yang pasti sangat mempercayainya. Garis bawah konten diambil dari novelringan.com. Tuan, sebaiknya Anda tidak percaya apa yang dia katakan, kata api kecil dengan telepati. Yun Feng terdiam. Dia tidak tahu apa-apa tentang Fantastical Beasts. Jika Randall benar-benar tahu sesuatu, itu adalah godaan besar baginya. Andai saja ada cara untuk mencari ingatan seseorang. Ide itu terlintas di hati Yun Feng. Jika demikian, Randall tidak akan bisa mengancamnya. Yun Feng memperlambat serangannya dan mengangkat alisnya, dan Randall tahu bahwa gerakannya berhasil. "Apakah kamu benar-benar tahu?" tanya Yun Feng dengan santai. Baik api kecil dan Lan Yi melirik Randall. Mereka tidak tahu apakah dia tahu apa-apa tentang binatang fantastis atau tidak. Jika dia hanya menggertak, bukankah mereka akan tertipu? Tentu saja, Kaisar tidak pernah menghindariku ketika dia mengadakan pertemuan rahasia. Randall berdiri tegak dan memegangi dadanya, sebelum dia menatap Yun Feng dengan hati-hati. "Bagaimana, Yun Feng? Lagi pula tidak ada dendam di antara kita, dan aku menawarkanmu informasi penting seperti itu. Apakah menurutmu aku harus berterima kasih?" tanya Yun Feng dengan marah. Randall tersenyum canggung. "Yun Feng, teman mudaku, aku tidak pernah mengatakan itu." Dia memanggil Yun Feng sebagai teman muda. Jelas, dia sangat takut padanya. "Bicaralah," kata Yun Feng dingin, tetapi Randall tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat api kecil dan Lan Yi, yang mengelilinginya. "Karena kamu telah menerima lamaranku, bukankah seharusnya mereka?" "No, api kecil, Lan Yi, lepaskan dia," kata Yun Feng santai. Api kecil dan Lan Yi sedikit bingung, tetapi memberi jalan untuknya. Randall sangat lega, dan tertawa kecil dengan suara rendah. "Yun Feng, kamu benar-benar menentukan." Yun Feng mengangkat alis dan menatapnya. "Bicaralah. Jika kecerdasanmu berguna, aku akan mengampunimu." Randall tertawa. "Kecerdasanku pasti berguna." Dengar, energi pertempuran Randall beredar di dalam tubuhnya, dan dia menatap Yun Feng. "Kecerdasan saya adalah bahwa binatang fantastis akan muncul di..." Yun Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian, Randall melepaskan energi bertarungnya, yang menutupi tubuhnya dan mendorongnya menjauh seperti peluru. Brengsek, api kecil meraung dan hendak mengejarnya. Lan Yi membuka sayapnya dan hendak lepas landas juga. Namun, Yun Feng memasang senyum yang tidak biasa, dan hanya melihat Randall pergi di udara. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih sesuatu. Api kecil dan Lan Yi sama-sama tercerahkan. Pita elemen air biru telah melekat pada pergelangan tangan Yun Feng. Di langit,
Ada garis samar elemen biru yang membentang ke kejauhan ke arah di mana Randall melarikan diri. Ayo pergi. Ayo cari tahu kemana dia pergi. Yun Feng mencibir dan mengikuti garis elemen air dengan tidak tergesa-gesa. Api kecil dan Lan Yi saling memandang, tua itu benar-benar menipu tuan mereka seperti anak kecil. Tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup sekarang. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pemanggil Jenius Chapter 432 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 7 Januari tahun 2022 Lea V.A. Kamen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 432, Bab 432 Kekaisaran Feng Yun, 1. Randall berlari dengan gila, dan menakuti banyak burung ketika dia terbang melintasi langit. Dia jauh lebih cepat daripada ketika dia melarikan diri sebelumnya. Randall benar-benar berlari dengan sekuat tenaga kali ini. Dia melihat ke belakang sesekali, dan lega melihat Yun Feng dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Kau terlalu kekanak-kanakan untuk melawanku, kata Randall dengan suara rendah. Dia tidak pernah melambat. Dia tidak akan pernah merasa tenang sampai dia mencapai tempat yang benar-benar aman. Setelah berlari dengan gila sepanjang hari, Randall akhirnya tiba di sebuah kota di utara Kekaisaran Karan saat fajar. Randall menghitung jarak, dan menyimpulkan bahwa Yun Feng tidak bisa mengikuti kecepatannya. Dia telah berlari begitu lama, jadi Yun Feng seharusnya kehilangan dia. Randall benar-benar rubah tua yang licik. Dia menyembunyikan dirinya di kota selama 2 jam untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Kemudian, dia akhirnya diyakinkan. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Karan, dunia akan menjadi tiramnya. Pria seperti dia tidak akan pernah kekurangan makanan atau pakaian. Santai, dia mengungkapkan dirinya di kota. Dia kelelahan karena kehabisan energi bertarung. Dia datang ke sebuah hotel dan check-in. Berbaring di tempat tidurnya di kamarnya, Randall berpikir bahwa dia akan dapat meninggalkan Kekaisaran Karan keesokan harinya. Dia telah menyimpan cukup uang di Kekaisaran Karan selama bertahun-tahun baginya untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Randall cukup ambisius. Dia marah karena menjadi penjaga kerajaan sepanjang waktu. Meskipun dia memiliki hak istimewa dan posisi yang bagus, bagaimanapun juga dia adalah seorang pelayan. Randall ingin bertanggung jawab. Dia telah diberi banyak barang bagus di Kekaisaran Karan selama bertahun-tahun. Randall menyentuh cincin di jarinya. Di dalam ring ada semua tabungannya. Novel paling up-to-date diterbitkan garis bawah Herel lebih besar dari novelringan.com. Randall mengangkat tangannya dan ingin memeriksa cincin luar angkasanya. Di luar dugaannya, dia melihat garis biru yang melayang di udara dari bawah pergelangan tangannya, dan membentang keluar dari kamarnya. Randall mengamatinya dengan cermat untuk sementara waktu, dan sangat terkejut. Dia melompat dari tempat tidurnya, dan hendak keluar. Kamu pikir kamu bisa lolos? Suara Yun Feng datang dari luar dengan jelas, membuat Randall merinding. Yun Feng, kamu yang tidak tahu malu menggunakan trik kotor seperti itu. Randall cukup marah. Dia dalam kondisi yang buruk. Energi bertarungnya hampir habis, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Kau menyebutku tak tahu malu. Yun Feng membuka pintu dan berjalan masuk tanpa tergesa-gesa. Dia menatap Randall dengan senyum samar. Randall berpikir cepat dan tersenyum memuja. Aku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan merasa tersinggung, teman muda Yun Feng. Itu hanya ujian. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Yun Feng tersenyum, dan mendengarkan penjelasan Randall yang tidak masuk akal sama sekali. Randall tersenyum canggung. Yun Feng, teman mudaku, aku akan memberitahumu semua tentang binatang fantastis. Yun Feng tampaknya tidak tersentuh sama sekali, seolah-olah dia telah kehilangan minat pada berita tentang binatang fantastis. Randall menjadi sangat khawatir. Apakah dia berubah pikiran? Dia benar-benar seharusnya mengaku lebih cepat. Yun Feng tanpa tergesa-gesa duduk di kursi, dan Randall membuka mulutnya dan berbicara begitu cepat seolah-olah dia takut Yun Feng tidak akan mempercayainya. Aku tidak tahu banyak tentang detailnya, tapi aku mendengar sesuatu yang sangat penting. Binatang fantastis telah meninggalkan beberapa jejak di abad yang lalu yang menunjukkan bahwa ia mengunjungi dunia manusia dan itu nyata. Jejak itu berada di dekat peninggalan para dewa. Petik 2. Yun Feng berpura-pura menjadi keren. Ada jejak binatang fantastis di dekat relik para dewa.
Sepertinya dia harus menjelajahi relik. Mengambil keputusan, Yun Feng tersenyum pada Randall, dan Randall juga tersenyum. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Randall, jangan main-main denganku seolah-olah aku berusia 3 tahun, atau aku akan marah. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat Randall cukup cemas. Apa maksudmu, Yun Feng? Bukankah aku sudah memberitahumu semuanya? Bibir Yun Feng melengkung. Dia mengetuk kursinya dengan lembut dan berkata, saya memberi Anda kesempatan sebelumnya, tetapi Anda tidak memanfaatkannya. Apakah saya berjanji bahwa saya akan membiarkan Anda pergi kali ini? Yun Feng, kamu, Randall tersipu. Informasi yang dia pikir akan menyelamatkan hidupnya tidak berhasil. Dia tidak pernah begitu malu sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah berlari begitu putus asa. Martabatnya sebagai seorang ahli telah diprovokasi. Randall tersipu dan menatap Yun Feng dengan marah. Matanya hampir marah, namun tidak ada yang bisa dan berani dia lakukan. Kebajikan adalah kebajikan besar, kata Randall dengan suara rendah. Yun Feng perlahan berdiri dan tertawa. Saya mengembalikan kata-kata yang tepat kembali kepada Anda. Juga, bolehkah saya menambahkan bahwa Anda tidak boleh membuat marah keluarga Yun? Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Setelah mendengus, Randall jatuh ke tanah, dengan penyesalan dan rasa malu di wajahnya. Yun Feng memandang Randall yang telah meninggal begitu saja dengan senyum mengejek. Kemudian, dia melihat cincinnya, dan membungkukkan punggungnya. Tua itu pasti telah menjarah banyak harta. Karena dia telah membunuhnya, dia dengan senang hati akan menerima barang-barangnya. Dia melepas cincinnya, dan mentransmisikan kekuatan mentalnya ke dalamnya. Randall sudah mati. Secara alami, mekanisme perlindungan cincinnya dibatalkan, dan tidak masalah bagi Yun Feng untuk mengklaimnya. Setelah mengirim kekuatan mentalnya ke dalam ring, Yun Feng mendecakkan lidahnya. Orang tua itu memang mengumpulkan banyak harta. Ada banyak biji tingkat menengah dan bahkan tingkat tinggi. Di sebelah biji, pedang panjang yang berkilauan menarik perhatian Yun Feng. Itu adalah senjata tingkat raja. Yun Feng tersenyum. Itu bagus. Dia kemudian melihat ke samping, dan melihat sejumlah besar senjata 9 lubang. Bahkan ada 5 senjata tingkat komandan. Bab 433, Kekaisaran Feng Yun, 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Apakah pria itu akan mendirikan sektenya sendiri? Dia tidak bisa menggunakan semua senjata itu. Yun Feng menghitung senjata, dan menemukan bahwa ada lebih dari 209 senjata berlubang. Mereka ditumpuk seperti bukit. Beberapa senjata bahkan disematkan dengan 7 inti level 6. Betapa murah hati. Yun Feng mengambil senjata acak dan mengamatinya dengan cermat. Randall pasti menghabiskan banyak uang untuk membuka lubang dan membayar intinya. Yun Feng menyimpan senjatanya, yang persis seperti yang dia butuhkan. Para prajurit tentara Yun dan tim tentara bayaran Maple Merah sangat membutuhkan senjata berkualitas. Dia telah menemukan persis apa yang mereka butuhkan. Jika Randall tahu bahwa tabungan hidupnya telah diberikan oleh Yun Feng, dia mungkin akan merangkak keluar dari makamnya dengan marah. Adapun 5 tingkat komandan, dia akan memberikan ayahnya 1. Paman Genit mungkin tidak membutuhkannya. 1 untuk Zeran, dan 1 untuk Tuan Zengran. Yun Feng tersenyum, bertanya-tanya apakah Tuan Zengran akan membenci senjata itu, karena dia mungkin memiliki yang lebih baik. 2 senjata terakhir ditinggalkan untuk Wang Ming dan Zhao Mingqi, yang akan membuat terobosan ke tingkat komandan. Yun Qi mengamati wadah penyimpanan, dan menemukan 2 gulungan tingkat komandan senior selain biji dan senjata. Salah satu teknik bertarungnya adalah Tousan Swords Summoner yang digunakan Randall. Yun Feng telah mengalami kehancurannya secara langsung. Jika dia tidak melindungi dirinya sendiri dengan senjata level raja milik tuannya, dia mungkin akan terluka parah. Gulungan lainnya adalah level komandan yang berhubungan dengan pedang juga. Yun Feng membuangnya. Mereka tidak berguna baginya untuk saat ini. Dia bisa menawarkan 2 teknik bersama dengan pedang tingkat raja. Pada akhirnya, Yun Feng melirik tubuh Randall di tanah. Dia memutar pergelangan tangannya, menutupi tubuh Randall dengan elemen api. Hangus dalam api, tubuhnya segera dibakar menjadi abu dan menghilang. Sudah larut malam ketika Yun Feng kembali ke kota Chunfeng. Dia melihat kota Chunfeng di kejauhan dari langit. Kota itu luar biasa damai pada saat ini,
dan rumah Yun berdiri di sana. Itu sangat kecil, tapi itu selalu menjadi rumahnya yang manis. Dia bergerak jauh lebih cepat. Saat dia mendekati rumahnya, dia dengan jelas mendeteksi banyak pengunjung. Gadis. Ao Jin berlari ke langit dan membuka tangannya, hendak memeluk Yun Feng, tapi bakso tiba-tiba muncul dari ruang gelang dan memamerkan taringnya pada Ao Jin. Ao Jin dengan sempit menarik tangannya. Bakso menggigil, seolah-olah sedang marah. Yun Feng mengelusnya dengan lembut, dan bakso akhirnya menjadi tenang. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa menguncinya lagi. Paman genit, terima kasih telah melindungi keluarga Yun. Yun Feng tersenyum. Ao Jin menggaruk kepalanya, dan tampak riang seperti sebelumnya. Gadis, apa yang kamu bicarakan? Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah melihat dua pria yang berjalan keluar dari ruangan. Keduanya tampak begitu lembut sehingga hati Yun Feng melunak. Ayah, saudara, Yun Feng memanggil mereka dan mendarat dari langit. Dia bergegas ke mereka. Yun Jing membelai Yun Feng dengan tangannya yang besar. Dia tampaknya telah pulih sepenuhnya. Yun Seng, di sisi lain, menarik Yun Feng ke samping, dan tidak berhenti sampai dia memastikan bahwa dia aman dan sehat. Geli, Yun Feng membiarkan kakaknya memeriksanya. Kakaknya selalu seperti ibu baginya, merawatnya dan takut dia akan terluka. Kulanyi lelah dan sudah pergi tidur, yang mengejutkan Yun Feng. Orang itu telah melakukan banyak hal hari itu, dan mungkin juga kehabisan kekuatan mental. Secara khusus, dia menyelamatkan nyawa ayahnya. Tuan Yun, dia pasti Yun Feng, yang telah menghancurkan keluarga kerajaan, kan? Suara santai dan malas bergema dan menyela pikiran Yun Feng. Seorang lelaki tua dengan janggut putih mendekat. Dia mengenakan jubah ceroboh yang menutupi tubuhnya. Yun Feng menatapnya, dan lelaki tua itu balas menatapnya dengan tatapan ramah, yang membuatnya bingung. Kemudian, seorang pria parubaya berjalan keluar. Yun Feng menyipitkan matanya. Aku mengenalmu. Pria parubaya itu tertawa dan menepuk bahu Yun Jing. Putrimu benar-benar luar biasa. Dia dan aku hanya bertemu sekali dalam situasi canggung itu, namun dia mengingatku. Pria parubaya itu adalah salah satu orang yang muncul di klub senior yang sama dengan ayahnya di ibu kota. Pada saat itu, dia membawa pergi ayahnya, menghancurkan sebuah pintu, dan mengejek seorang wanita parubaya yang ingin mengklaim Yun Jing. Delan, sepertinya kamu lebih cepat dariku. Aku tidak tahu kamu sudah bertemu Yun Feng. Pria tua yang mengenakan jubah ceroboh itu terkekeh dan mengelus jenggotnya. Pria parubaya, yang dipanggil Delan, tertawa dan tampak cukup bahagia. Yun Feng, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Delan. Orang tua di sana adalah Sang Lian. Kami berdua adalah pengusaha kecil. Yun Feng tertawa. Pengusaha kecil, terlalu meremehkan. Saya tidak berpikir ada orang yang tidak mengenal keluarga De dan keluarga Sang dari Kekaisaran Karan. Delan dan Sang Lian keduanya tertawa. Memang benar bahwa anak muda selalu luar biasa. Yun Jing, kamu benar-benar memiliki putri yang hebat. Betapa aku iri padamu. Delan menepuk bahu Yun Jing, dan Sang Lian tersenyum dan menyipitkan matanya. Yun Jing tidak ingin bertele-tele dengan kedua pria itu lagi. Apakah ada yang ingin kamu katakan pada kunjungan larut malam ini? Delan dan Sang Lian keduanya mengangguk. Yun Jing dan Yun Seng melirik Yun Feng dan berkata, teman-teman, mari kita bicara di dalam, kata Yun Jing dengan suara rendah. Mereka semua masuk, dan yang lain keluar. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan. Setelah mereka berlima duduk, Sang Lian dan Delan saling memandang, dan Delan berkata, Yun Feng, kami di sini malam ini karena kami ingin berdiskusi dengan keluarga Yun tentang jalan masa depan kekaisaran ini. Bab 434, Kekaisaran Feng Yun 3. Yun Feng tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar itu. Dia dengan anggun melihat para pemimpin dari dua keluarga yang memasang ekspresi penuh perhatian. Untuk membahas masa depan kekaisaran dengan keluarga Yun. Itu usulan yang menarik. Apa hubungan keluarga Yun dengan masa depan kekaisaran? Kalian berdua keluarga harus mengambil alih segala sesuatu dari Kekaisaran Karan. Saya pikir keluarga Yun tidak cukup layak untuk memutuskan masa depan kekaisaran. Petik 2. Delan dan Sang Lian sama-sama tersenyum pada Yun Feng. Yun Feng, kamu terlalu rendah hati.
Apakah ada orang yang tidak tahu seberapa setia keluarga Yun pada kekaisaran? Keluarga kerajaan harus menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang terjadi pada mereka. Yun Feng bisa mengatakan penghinaan dan ejekan dalam kata-kata Delan. Sampai ke dasarnya, kedua keluarga telah dengan patuh melayani keluarga kerajaan Karan selama bertahun-tahun juga, dan cukup dekat dengan keluarga kerajaan. Namun, tidak sampai Yun Feng mengaungkan kebenaran kontes internasional bahwa mereka akhirnya menyadari bahwa keluarga kerajaan Karan hanya mengambil keuntungan dari mereka. Meskipun mereka dihargai di permukaan, mereka tidak pernah diberitahu tentang rahasia yang mengejutkan itu. Secara alami, mereka memiliki banyak alasan untuk membenci keluarga kerajaan Karan karena memonopoli semua harta karun. Apakah Anda khawatir tentang citra publik keluarga Yun? Hehe, jangan khawatir tentang itu. Kami akan menenangkan orang-orang itu. Sang Lian terkekeh, dan Delan mengangguk. Yun Seng dan Yun Jing sama-sama terdiam. Keduanya mengandalkan pendapat Yun Feng. Dia akan menjadi orang yang akan membuat keputusan akhir. Keluarga Yun menghancurkan keluarga kerajaan di ibu kota dalam semalam, yang jelas merupakan berita mengejutkan. Yun Feng tahu betul bagaimana orang lain akan memikirkan keluarga Yun. Tidak pantas bagi keluarga Yun untuk terlibat dalam hal-hal seperti itu, atau itu akan menjadi musuh publik. Reputasi kesetiaannya semua akan hilang. Meskipun kedua orang tua itu datang dengan sopan, mereka tidak benar-benar rendah hati. Mereka mungkin ada di sini hanya untuk memberi isyarat. Jika keluarga Yun benar-benar naik ke puncak, mereka tidak akan senang. Terima kasih telah melindungi kehormatan keluarga Yun. Saya menghargainya. Yun Feng tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Delan dan Sang Lian sama-sama merasa nyaman mendengarnya. Yun Feng, kamu terlalu baik. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya. Tentang lamaran kita, Delan mengangkat alisnya dan menatap Yun Feng, menunggu jawabannya. Terima kasih telah menghormati kami, tetapi keluarga Yun tidak sekuat atau berpengaruh seperti keluargamu. Hal ini sangat penting bahwa Anda harus mendiskusikan antara Anda sendiri. Jika Anda membutuhkan saran dari keluarga Yun, kami akan dengan senang hati menawarkannya, tetapi Anda harus membuat keputusan akhir. Baik Delan dan Sang Lian senang, tetapi mereka berpura-pura membujuk Yun Feng lagi. Yun Feng dengan sabar menolak mereka beberapa kali lagi, sampai akhirnya mereka menyerah. Baik Delan dan Sang Lian tampaknya dalam suasana hati yang baik. Yun Feng, kamu adalah junior yang luar biasa. Sang Lian dan aku menyukaimu. Jika tidak apa-apa denganmu, mari saling menghormati sebagai teman sebaya. Yun Feng tersenyum. Lalu seperti yang kamu inginkan. Haha, keluarga Yun benar-benar berbeda. Sudah waktunya nama kekaisaran Karan diubah. Benar, keluarga Yun telah melakukan banyak hal. Apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Yun Feng tersenyum. Dia memang memiliki sesuatu yang dia inginkan, dan jelas dia bisa memintanya. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya akan berterus terang. Kota Chunfeng adalah akar keluarga Yun. Saya ingin memiliki tempat ini. Baik Delan dan Sang Lian tercengang. Mereka mengharapkan keluarga Yun untuk meminta biji, penjaga, emas, atau sesuatu yang lain, tetapi tentu saja bukan tempat. Delan berhasil tersenyum. Jika kamu menginginkannya, Yun Feng, kamu akan memilikinya. Sang Lian sedikit mengernyit. Kota Chunfeng hanyalah tempat terpencil. Akan baik-baik saja bahkan jika keluarga Yun memilikinya. Sang Lian juga mengangguk. Tempat ini akan menjadi milik keluarga Yun. Sebut saja kota Yun di masa depan. Keluarga Yun tersenyum. Kawan, keluarga Yun tidak pernah tertarik pada politik. Kami hanya ingin hidup damai di kota kami. Tolong kabulkan keinginan kami. Apa yang dia katakan membuat Delan dan Sang Lian mengubah ekspresi mereka. Apakah keluarga Yun akan mandiri dan terisolasi? Jika demikian, identitas Yun Feng sebagai summoner tidak akan bagus. Mereka mungkin menderita kerugian jika tiga kerajaan lainnya menyerang. Alasan lain mengapa Delan dan Sang Lian memuja Yun Feng adalah untuk membuat Yun Feng memihak mereka. Kekaisaran Karan berada dalam kekacauan setelah jatuhnya keluarga kerajaan. Meskipun kedua keluarga telah menstabilkan situasi, negara tidak akan benar-benar aman dari invasi kerajaan lain sampai dilindungi oleh summoner. Jangan khawatir. Kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk berbicara dengan saya, kata Yun Feng sambil tersenyum. Kedua keluarga itu berbeda dari keluarga kerajaan Karan.
Mereka adalah pesaing satu sama lain, dan mereka memperlakukan keluarga Yun dengan sopan. Mereka tentu tidak akan berani menganggap keluarga Yun sebagai pelayan. Kedua rubah tua yang licik tahu bahwa Yun Feng tidak akan mentolerir itu. Itulah tepatnya mengapa keluarga kerajaan Karan ditakdirkan. Baik Delan dan Sang Lian merasa lega. Tidak ada yang meyakinkan mereka lebih baik dari itu. Haha, kami diyakinkan sekarang bahwa Anda telah berjanji, Yun Feng. Kami pasti akan memulihkan reputasi keluarga Yun. Delan dan Sang Lian kemudian berpamitan dan kembali ke ibu kota pada malam hari. Setelah mereka pergi, 3 anggota keluarga Yun mengubah tempat duduk mereka. Yun Jing mengambil kursi utama, dan Yun Seng dan Yun Feng duduk di samping. Feng, apakah ini benar-benar tepat? Tanya Yun Jing dengan suara rendah. Yun Feng tersenyum. Keluarga Yun tidak bisa tetap terisolasi, jadi kami hanya akan berdiri di titik keseimbangan yang halus. Keluarga De dan keluarga Sang pasti akan saling menahan. Keduanya akan mencoba untuk menarik keluarga Yun. Keluarga Yun sama kuatnya dengan kerajaan manapun saat ini. 3 kerajaan lainnya harus memperlakukan keluarga Yun dengan hormat. Keseimbangan inilah yang saya butuhkan. Bab 435, Kekaisaran Feng Yun 4. Yun Seng tersenyum memuji setelah mendengar itu. Feng, kamu benar-benar pintar. Dengan melakukan itu, tidak ada seorang pun di benua timur yang berani melakukan apapun pada keluarga Yun. Jika mereka melakukannya, pemanggil keluarga Yun akan bergandengan tangan dengan musuh mereka. Yun Feng mengangguk. Itulah yang dia inginkan. Summoner kerajaan Kexia telah melemah. Tidak ada yang bisa dilakukan Kexia kecuali tetap low profile. Jadi kesimpulannya, keluarga Yun akan damai. Yun Jing menarik napas lega. Yun Feng tersenyum. Itu benar. Sejak saat itu, keluarga Yun tidak akan terikat pada kerajaan manapun di benua timur. Seperti yang dikatakan Yun Feng, keluarga Yun akan menjadi tuannya sendiri. Benar, ayah, saudara, kumpulkan semua prajurit tentara Yun besok. Oke, Yun Jing dan Yun Seng keduanya mengangguk. Mereka tidak bertanya apa yang akan dia lakukan. Keesokan paginya, semua prajurit tentara Yun berkumpul di halaman keluarga Yun, yang tidak terlalu besar. Semua orang bersemangat dan penuh harapan. Sudah lama sejak wanita mereka mengumpulkan mereka. Mereka secara alami bersemangat. Mereka juga bangga dengan diri mereka sendiri sebagai prajurit tentara Yun. Sejak mereka bergabung dengan tentara Yun, kekuatan mereka meningkat. Pada saat ini, mereka rata-rata level 7, dan yang terkuat dari mereka adalah prajurit level 9. Ratusan pria itu berdiri tegak di tempat yang sama dan hanya menunggu kedatangan Yun Feng dengan tenang. Ketika 3 anggota keluarga Yun keluar dari ruangan, mereka semua meraung, semua prajurit Yun Army, melapor untuk bertugas. Suara mereka naik ke langit dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar teriakan mereka, Yun Feng mau tidak mau mengangguk setuju. Perkembangan pesat tentara Yun patut dirayakan untuk keluarga Yun. Juga, sangat berharga bahwa 100 orang tidak pernah mengkhianati keluarga Yun. Terima kasih telah melindungi keluarga Yun selama bertahun-tahun. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Yun Feng melirik 100 tentara dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Yun Jing dan Yun Seng sama-sama tersenyum penuh terima kasih. Ini kehormatan kami, teriak salah satu prajurit, tersipu. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan untuk keluarga Yun dan untuk wanita itu. Setelah meneriakkan itu, wajah prajurit itu menjadi benar-benar merah. Orang lain semua tertawa, dan Yun Feng juga tersenyum. Kamu benar, sebagai prajurit tentara Yun, kami akan mengorbankan diri untuk keselamatan keluarga Yun. Teriak prajurit lain. Yun Feng tersenyum. Saya sangat yakin bahwa keluarga Yun berada di bawah perlindungan Anda. Saya senang dengan perkembangan tentara Yun selama bertahun-tahun. Anda seharusnya dapat menemukan pekerjaan yang bagus sekarang. Petik 2. Setiap prajurit tentara Yun cukup kuat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Mengapa mereka tinggal di keluarga Yun sebagai penjaga yang tidak penting? Namun, tidak ada prajurit yang pergi. Bahkan yang level 9 telah tinggal di keluarga Yun selama bertahun-tahun. Para prajurit tentara Yun telah dipengaruhi oleh keluarga Yun, dan menjadi setia dan bersyukur sebagai anggota keluarga Yun. Mereka berutang semua yang mereka miliki kepada keluarga Yun, jadi tentu saja mereka tidak bisa menjadi penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Yun Feng, kamu pasti bercanda. Kami semua ingin tinggal
Para prajurit menangis dan menyeringai. Yun Feng melihat wajah tulus mereka dan tersenyum. Orang-orang itu benar-benar memenuhi harapannya. Yun Feng memutar pergelangan tangannya, dan sebuah bukit muncul di depan para prajurit. Ketika para prajurit dengan jelas melihat dari apa bukit itu terbuat, mereka semua terengah-engah. Bukit itu, tumpukan senjata 9 lubang dengan 7 kristal. Semua dari mereka. Beberapa tentara dengan rakus menyeka air liur mereka. Mata mereka juga berkilauan. Berapa harga senjata 9 lubang? Nona muda mereka benar-benar luar biasa. Nona muda, ini adalah, para prajurit bahkan tidak yakin bahwa senjata itu untuk mereka. Mereka menatap Yun Feng dengan penuh semangat dan curiga. Yun Feng tersenyum. Senjata itu adalah hadiah untukmu, sebagai imbalan atas semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Yun selama bertahun-tahun. Beberapa tentara tidak bisa menahan diri untuk berseru. Memang, itu selalu bermanfaat untuk mengikuti nona muda. Yun Jing dan Yun Seng sudah tahu bahwa Yun Feng memiliki senjata itu. Dengan biji tingkat menengah yang mereka terima terakhir kali dan senjata mahal yang langka kali ini, tentara Yun bahkan lebih kuat dari tentara seluruh negara. Setiap prajurit tentara Yun menerima senjata 9 lubang dengan 7 kristal, yang merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak setiap keluarga cukup kaya untuk membeli 100 senjata seperti itu sekaligus. Semua prajurit bersemangat, dan bahkan lebih setia kepada keluarga Yun. 100 senjata terakhir yang tersisa untuk Red Maple Mercenary Team. Yun Feng berpikir bahwa sudah waktunya untuk mengunjungi Red Maple, yang menawarkan banyak bantuan kepada keluarga Yun ketika dia pergi. Mereka telah pergi sebelum Yun Feng kembali. Bagaimanapun, Mercenary Union memiliki aturannya sendiri. Mereka sudah melakukan cukup banyak untuk membantu. Delan dan Sang Lian melakukan pekerjaan yang sangat baik memulihkan reputasi keluarga Yun. Kesetiaan keluarga Yun dan ketidaktahuan keluarga kerajaan Karan disebarluaskan. Semua hal kotor yang dilakukan keluarga kerajaan terungkap, dan keluarga Yun digambarkan sebagai pahlawan. Pada saat ini, semua orang bertepuk tangan atas jatuhnya keluarga kerajaan Karan. Setelah keluarga kerajaan Karan dihancurkan, kedua keluarga itu mengakhiri kerusuhan secepat mungkin. Berkat semua propaganda, orang-orang tidak menganggapnya sebagai masalah besar lagi. Tidak masalah siapa raja mereka selama hidup mereka sama. Seperti yang diharapkan Yun Feng, keluarga De dan keluarga Sang menjadi pesaing. Setelah pertemuan, nama Kekaisaran Karan diubah. Karena keluarga kerajaan Karan sudah pergi, Kekaisaran Karan secara alami tidak ada lagi. Nama baru untuk kekaisaran itu agak mengejutkan bagi Yun Feng. Itu, Kekaisaran Feng Yun. Bab 436, Kekaisaran Feng Yun, 5. Tidak ada yang tahu apakah Delan dan Sang Lian melakukannya dengan sengaja, tetapi kesamaan antara nama Yun Feng dan Kekaisaran Feng Yun membuatnya agak tidak berdaya. Segera, Kekaisaran Feng Yun menggantikan Kekaisaran Karan sebagai nama negara di seluruh negeri. Hanya sedikit orang yang keberatan. Itu tidak lebih dari perubahan nama dan kepemimpinan. Namun, seseorang di sekolah sihir masang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seluruh keluarga kerajaan Karan telah dimusnahkan kecuali Kasa. Dia kadang-kadang bahkan bertanya-tanya apakah dia seharusnya bunuh diri saat itu. Dia marah pada awalnya, dan dipermalukan kemudian. Suasana hatinya telah mencapai titik terendah. Jatuhnya keluarga kerajaan Karan membuatnya kehilangan gelar putri yang selalu dia banggakan. Juga, karena skandal keluarga kerajaan Karan yang telah menyebar, dia berubah dari putri yang tinggi dan perkasa dari keluarga kerajaan Karan menjadi badut yang digosipkan semua orang. Kasa telah keluar dari Fire Society. Sebaliknya, dia terpaksa mengundurkan diri sebagai pemimpin masyarakat. Dia menghindari semua orang. Tatapan mereka yang tidak biasa membuatnya ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi. Kasa menjadi semakin marah setiap hari. Setiap malam dalam mimpinya, dia menggertakkan giginya dan menggumamkan nama yang sama, Yun Feng. Meskipun Kasa tidak ada di sana untuk melihat pertumpahan darah di ibu kota, dia telah mendengarnya dari orang lain. Ayah, paman, saudara kandung, dan sepupunya semuanya meninggal, tanpa ada yang selamat. Keluarga kerajaan telah sepenuhnya dihilangkan. Kasa sedih dan diliputi kebencian, tetapi dia tahu dia tidak mampu membalas dendam. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Yun Feng. Kasa, yang selalu dikaruniai kebodohan, sepertinya tiba-tiba berubah. Dia tidak membuat masalah seperti biasanya. Sebaliknya,
Dia tidak menonjolkan diri dan berlatih sangat keras di menara percobaan setiap hari, berusaha keras untuk memperbaiki dirinya sendiri, meskipun orang lain memandangnya dengan penghinaan atau simpati setiap hari. Kasa berangsur-angsur berubah cemberut. Bahkan teman-temannya tidak berani menghubunginya dengan mudah. Di sekolah sihir masang, Kasa benar-benar terisolasi. Lebih tepatnya, dia tidak punya apa-apa lagi. Keluarga Murong yang hampir menikah dengan keluarga kerajaan merasa beruntung karena Murong Yuntian bersikeras menolaknya. Tidak ada yang menyangka keluarga kerajaan Karan akan dimusnahkan begitu cepat. Untung keluarga Murong tidak terlibat, atau pasti akan menderita juga. Murong Ran tidak berani berbicara buruk tentang Yun Feng lagi di sekolah sihir masang. Yun Feng terlalu kuat dan kuat saat ini untuk dia bandingkan. Mi Lingli, penyihir elemen ganda, juga kehilangan gairahnya. Yun Feng adalah pemanggil elemen ganda. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Selain itu, Yun Feng telah menghancurkan keluarga kerajaan Karan. Mereka berdua selalu merasa tidak enak ketika memikirkan Yun Feng. Mereka semua mungkin berada pada level yang sama di beberapa titik, tetapi dalam sekejap mata, mereka berdua telah tertinggal jauh di belakang sehingga mereka tidak mungkin bisa mengejar. Kekaisaran Karan telah secara resmi berganti nama menjadi Kekaisaran Feng Yun, dan keluarga Yun menjadi penguasa sejati kota Chunfeng. Itu juga menemukan titik keseimbangan yang sempurna. Tiga kerajaan lainnya mendecakkan lidah mereka ketika mereka mendengar apa yang terjadi pada Karan. Kekaisaran Feng Yun. Itu benar-benar nama yang istimewa. Kota Chunfeng menjadi daerah mandiri yang diperintah oleh keluarga Yun. Semuanya kembali damai. Yun Feng mengambil kesempatan untuk beristirahat. Dia tinggal bersama ayahnya di kota Chunfeng untuk sementara waktu, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Dia juga memanfaatkan waktu untuk mempelajari fusi elemen. Di dalam kamarnya, Yun Feng baru saja duduk, ketika dia mendeteksi bahwa giok transmisi suara di dalam gelangnya berdengung. Dia mengeluarkan sound transmission jade, dan tersenyum dingin. Sound transmission jade segera mengeluarkan suara. Paman Randall. Secara alami, Yun Feng memegang giok transmisi suara Randall. Setelah Randall meninggal, Yun Feng mengambil cincin luar angkasa dan semua yang ada di dalamnya. Dia belum menghapus informasi tentang sound transmission jade. Ketika suara kasa datang dari ujung lain dari liontin batu giok, Yun Feng mencibir. Apakah putri bodoh itu akhirnya selesai menunggu? Dia berpikir sejenak. Meskipun kasa tidak pernah meninggalkan sekolah sihir masang, tidak mungkin dia tidak tahu tentang jatuhnya keluarga kerajaan Karan. Dia mungkin memanggil Randall dengan sangat putus asa karena dia ingin bertarung untuk terakhir kalinya. Yun Feng berspekulasi bahwa Kasa memanggil Randall untuk berurusan dengan keluarga Yun. Yun Feng merendahkan suaranya dan bersenandung dengan suara rendah. Meskipun Kasa tidak berharga, dia akan menimbulkan masalah jika dia dibiarkan hidup. Tidak akan mudah untuk membunuhnya di sekolah sihir masang, jadi lebih baik mengambil kesempatan dan memancingnya keluar. Balasan Yun Feng singkat, dan suaranya tidak akan mengekspos dirinya. Segera, Kasa terdengar sangat bersemangat. Paman Randall, ini benar-benar kamu. Kamu aman. Yun Feng bersenandung lagi, dan terdengar sangat tidak senang. Kasa merasakan suasananya. Paman Randall, saya tahu Anda pasti merasa tidak enak dengan kejatuhan keluarga kerajaan Karan. Saya telah kehilangan ayah, paman, dan saudara laki-laki dan perempuan saya dalam semalam. Kasa terdengar sangat tertekan, tetapi Yun Feng hanya menganggapnya menyedihkan. Kasa bergumam cukup lama, dan Yun Feng tidak menyelanya. Setelah dia akhirnya selesai, dia berhenti tersedak dan menjadi brutal lagi. Ini semua salah Yun Feng. Jika bukan karena dia, keluarga kerajaan Karan tidak akan mengalami kemalangan seperti itu. Jalang itu. Yun Feng mengangkat alisnya, tapi tidak marah. Bakso di bahunya, bagaimanapun, meringis dan memamerkan taringnya. Yun Feng menggelengkan kepalanya, meminta bakso untuk diam. Bakso akhirnya berbaring lagi, tapi itu menatap giok transmisi suara Yun Feng dengan kemarahan yang jelas. Paman Randall, demi masa lalu, kamu harus membantuku. Kasa memohon. Betapapun bodohnya dia tahu identitas Randall dengan sangat baik, dan dia membuang semua sikap merendahkannya. Oh, Yun Feng menjawab dengan suara rendah. Kasa mengira Randall menerima permintaannya, jadi dia berkata dengan cepat, Paman Randall, kamu hanya perlu melakukan sesuatu yang mudah, yaitu menyerang keluarga Yun.
Ini akan baik-baik saja selama Anda membunuh satu atau dua anggota keluarga Yun. Saya percaya ayah saya akan senang di dunia lain. Keluarga Yun akan dihancurkan persis seperti keluarga kerajaan Karan. Bab 437, Bakso, 1. Yun Feng menjadi sangat dingin. Hancur. Dia memang benar bahwa Kasa harus dikirim ke dunia lain karena akan menjadi bencana jika dia dibiarkan hidup. Oke, kata Yun Feng dengan suara rendah. Kasa cukup senang mendengarnya. Paman Randall, saya sangat senang Anda menerima permintaan saya. Keluarga kerajaan Karan benar mempercayai Anda. Aku akan ke kota Chunfeng dari sekolah sihir masang sekarang. Aku akan menyaksikan kesedihan keluarga Yun. Yun Feng tersenyum dingin, dan giok transmisi suara berkilauan lagi. Paman Randall, mengapa kamu begitu pendiam? Akulah yang berbicara selama ini. Yun Feng terdiam, dan suara Kasa kembali terdengar. Jika kamu tidak mau bicara, Paman Randall, tidak apa-apa. Saya sangat senang Anda menerima permintaan saya, Paman Randall. Aku akan menemuimu di kota Chunfeng dalam 3 hari. Yun Feng mengepalkan tinjunya dan memutuskan sambungan pada sound transmission Jade. Bakso meraung marah di bahunya, membenci Kasa karena rencananya yang kotor. Yun Feng membelai bulu Bakso dan tersenyum dingin. Kasa, mari kita bertemu di kota Chunfeng dalam 3 hari. Kasa cukup senang dalam 3 hari berikutnya. Lagi pula, dia tidak berharap Randall menerima permintaannya dengan mudah. Kasa meninggalkan sekolah sihir masang ke kota Chunfeng dengan gembira. Semakin dekat dia ke kota Chunfeng, semakin marah dia. Segala sesuatu yang terjadi pada keluarga kerajaan Karan adalah karena Yun Feng. Dia tidak akan berhenti sampai keluarga Yun dihancurkan. Segalanya harus sederhana dengan bantuan Randall. Bahkan jika Yun Feng ada di rumah, lalu bagaimana? Bagi Kasa, Randall adalah ahli maha kuasa yang bisa melakukan apa saja. Berada di puncak tingkat raja, Randall memang luar biasa di benua timur. Namun, Kasa tidak tahu bahwa ahli luar biasa itu telah dibunuh oleh Yun Feng. Yun Feng menunggu dengan tenang di kota Chunfeng selama 3 hari sampai si idiot tiba. 3 hari kemudian, giok transmisi suaranya berkilauan dan mengeluarkan suara Kasa. Paman Randall, aku di sini. Sambil tersenyum, Yun Feng keluar dari kamarnya, dan melompat ke langit. Sound transmission Jade masih berkilauan di tangannya. Paman Randall, aku akan menunggumu di pinggiran kota dekat gerbang kota Chunfeng. Yun Feng melihat keluar dari kota Chunfeng. Sejak kota Chunfeng menjadi daerah independen, pertahanan khusus telah didirikan di sekitarnya. Gerbangnya menjadi salah satu yang mirip dengan gerbang kota-kota besar. Daerah ini jauh lebih dijaga ketat dari sebelumnya. Yun Feng pindah ke pinggiran kota dengan cepat, dan segera melihat Kasa dari langit. Bakso naik di bahunya dan berseru dengan suara rendah. Tampaknya akan menyerang ke depan. Yun Feng membelai Bakso sambil tersenyum. Makhluk kecil itu sepertinya semakin rewel. Itu tidak mudah marah sebelumnya. Akhirnya, Bakso menjadi tenang, dan Yun Feng mendarat tidak jauh dari Kasa, sebelum dia berjalan perlahan ke arahnya. Kasa menunggu dengan gelisah. Mendengar langkah kaki di belakangnya, dia berbalik dengan gembira, tapi kemudian ekspresinya membeku. Lari, ini kamu. Mata Kasa melebar. Dia melihat Yun Feng mendekatinya, dan berbalik dan melarikan diri tanpa berpikir. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Paman Randall berkonspirasi dengan Yun Feng. Itulah ide yang ada di kepala Kasa. Dia mencoba lari, tetapi sangat mudah bagi Yun Feng untuk menangkapnya. Angin bertiup, dan Kasa menemukan seseorang menghalangi jalannya. Dia tiba-tiba berhenti, dan menatap gadis itu, menggertakkan giginya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa pergi, dia memutuskan untuk melawan. Keluarga kerajaan Karan telah pergi. Apa lagi yang harus dia hilangkan? Apa yang perlu dia takuti? Yun Feng, kamu sangat tidak tahu malu. Anda bersekongkol dengan Paman Randall untuk menjebak saya. Betapa tak tahu malu. Teriak Kasa, tersipu. Mereka berada di pinggiran kota Chunfeng yang tidak berpenghuni. Tidak ada orang di sekitar. Nana, Bakso berteriak keras di bahu Yun Feng, dan wajah kecilnya yang lucu menjadi menakutkan. Kasa cukup takut, tapi dia tetap bergerak maju. Yun Feng tersenyum dan mengeluarkan giok transmisi suara Randall. Mata Kasa melebar saat melihat itu. Kamu mencuri giok transmisi suara Paman Randall. Yun Feng tersenyum. Kasa, Paman Randallmu tidak ada lagi di dunia ini. Kasa benar-benar tercengang.
Suara Yun Feng bergema di kepalanya. Dia tidak ada di dunia ini lagi, mungkinkah? Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana Paman Randall bisa dibunuh? Kasa tidak percaya. Randall terlalu kuat untuk mati. Siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Mungkinkah? Kasa akhirnya melirik Yun Feng, yang senyumnya menjadi lebih dingin. Itu kamu. Kasa menjerit. Yun Feng mengerutkan kening dengan jijik. Pemahaman itu datang terlambat. Kasa menatap Yun Feng, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Yun Feng, Anda akan mendapatkan pembalasan Anda. Keluarga Yun akan mendapatkan pembalasannya. Yun Feng menyipitkan matanya. Tidak apa-apa untuk mengutuknya, tetapi bukan keluarga Yun. Kasa tertawa terbahak-bahak dan terus memaki dengan ekspresi jahat. Kau telah menghancurkan segalanya milikku. Anda akan memiliki karma Anda. Tunggu saja. Wanita yang berisik. Suara yang sangat dingin bergema, dan Kasa tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia memegang lehernya, seolah-olah dia sangat tidak nyaman. Wajahnya berubah menjadi merah dan ungu. Seseorang muncul entah dari mana di sebelah Yun Feng. Itu tidak lain adalah Kulanyi, yang menatap Kasa seolah-olah dia adalah badut. Ada penghinaan dan ejekan yang tak terbatas di matanya. Dia memang berisik, gumam Yun Feng. Dia membuka tangannya, memanggil elemen api yang terang. Melihat itu, Kasa bergidik. Gritnya hilang, dan dia berjuang untuk melarikan diri. Bab 438, Bakso, 2. Perlahan-lahan, mata Kasa melebar dan dia menjulurkan lidahnya. Bibirnya mengatakan tidak. Jika dia bisa mengeluarkan suara, dia pasti sudah berteriak dengan sedih. Elemen api di tangan Yun Feng akhirnya bangkit dan menerjang ke arah Kasa, menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya benar-benar terpelintir, tetapi tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Pada akhirnya, tubuh Kasa dipelintir menjadi bentuk yang aneh, dan dia berhenti bergerak. Anggota terakhir dari keluarga kerajaan Karan telah pergi dari dunia ini. Yun Feng dengan dingin menatap tubuh Kasa yang terbakar tanpa rasa kasihan sedikitpun. Merasakan suasana hati Yun Feng, bakso menyentuh pipinya. Yun Feng kembali ke dirinya sendiri dan menatap Kulanyi yang muncul entah dari mana. Kapan kamu bisa berhenti menguping orang lain? Kulanyi tersenyum dan memegang tangan Yun Feng sendiri. Yun Feng tidak mengelak dan membiarkannya memegangnya, tapi bakso tidak terlalu senang di bahunya, dan melambaikan ekornya yang berbulu. Kulanyi mengelak dengan tipis. Aku hanya mengkhawatirkanmu, Feng Feng. Aku tidak pernah merasa tenang sampai aku melihatmu. Kulanyi tersenyum, yang membuat wajahnya yang memikat semakin cantik. Kulanyi memiliki kecantikan netral gender yang memungkinkannya untuk berganti jenis kelamin tanpa membuat siapapun merasa canggung. Dia mempesona baik sebagai wanita maupun sebagai pria. Feng Feng, saatnya mempertimbangkan hal lain. Kulanyi memegang tangan Yun Feng dan membawanya kembali ke kota Chunfeng. Yun Feng membiarkannya memegang tangannya, dan menatap tangan mereka. Tangan Kulanyi tidak terlalu besar, dan jari-jarinya adil dan sempit. Tidak heran dia berpura-pura menjadi seorang wanita begitu lama tanpa terlihat. Dia memiliki sosok tubuh yang tepat dan kulit seorang wanita. Yun Feng mau tak mau melirik Kulanyi. Meskipun pakaiannya tersumbat, ada lekukan yang jelas di dadanya. Yun Feng tanpa sadar melihatnya sendiri. Dia sudah berusia 15 tahun, dan tubuhnya telah tumbuh banyak tanpa dia sadari, nya memang naik, meski tidak terlalu signifikan. Memikirkan hal itu, Yun Feng menjadi muram lagi. Apakah Kulanyi seorang pria atau wanita? Jika dia seorang wanita, lalu siapa pria telanjang yang dilihatnya terakhir kali? Jika dia laki-laki, mengapa dia memiliki? Apakah dia punya isian di sini? Kulanyi, apakah kamu pria atau wanita? Yun Feng berhenti dan menatapnya. Kulanyi tiba-tiba tersenyum. Bibirnya yang melengkung cukup mempesona. Dia memegang tangan Yun Feng dan menekannya ke dadanya. Yun Feng segera tersipu. Dia melambaikan tangannya, mengunci ruang di sekitar mereka. Melihat itu, Kulanyi tersenyum nakal. Apakah kamu ingin menghabiskan waktu sendirian denganku? Tersipu, Yun Feng mencoba menarik tangannya, tapi Kulanyi tidak mau melepaskannya. Dia menekankan tangannya kenya, dan Yun Feng merasa bahwanya jelas nyata. Dia sangat terkejut, dan Kulanyi berkata, bersikaplah lembut. Wajah Yun Feng memerah, dan dia dengan cepat menarik tangannya. Kulanyi, kamu cabul. Pria androgini itu. Kulanyi tertawa dengan suara jantan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menahan Yun Feng di antara mereka.
Dikelilingi dalam pelukannya dan menyentuh tubuhnya dengan erat lagi, Yun Feng merasakan perbedaan yang jelas, lembut yang dia rasakan telah hilang, dan dada Kulanyi sama rata dengan pria manapun. Jari Kulanyi melintasi pipi Yun Feng. Gerakan genit itu membuat Yun Feng tersipu lagi. Sebelum Kulanyi melakukan hal lain, Bakso telah menggigit bahunya dengan keras. Kulanyi cukup cepat untuk melepaskan Yun Feng. Dia agak tidak puas. Bukankah itu terlalu posesif? Aku sudah menjadi priamu. Mengapa masih begitu jahat padaku? Bakso membuka mulutnya dan memamerkan taringnya, seolah-olah mengumumkan kepada Kulanyi bahwa Yun Feng bukan milik orang lain. Bakso hanya menatap Kulanyi dengan ekspresi yang sama. Kulanyi mendengus. Yun Feng akhirnya tenang setelah meninggalkan lengan Kulanyi. Feng Feng, aku pria yang suka keluar masuk. Jika kamu tidak percaya padaku, jangan ragu untuk memeriksaku. Kulanyi tersenyum menawan pada Yun Feng, yang hanya membuatnya merasa kedinginan. Dia memelototi Kulanyi dan membatalkan penyumbatan ruang. Kemudian, dia berjalan kembali ke kota Chunfeng. Kulanyi terkekeh dan berjalan di sebelah Yun Feng, menatap kota Chunfeng. Sudah waktunya untuk mempertimbangkan hal lain, kan? Suara Kulanyi melayang seperti angin. Yun Feng melihat ke depan tanpa menoleh. Ya, dikatakan bahwa penjelajahan peninggalan para dewa akan dimulai dalam beberapa bulan. Setelah jatuhnya keluarga kerajaan Karan, kualifikasi eksplorasi dipindahkan kedua keluarga yang telah mencapai keseimbangan. Mereka telah berakhir dengan hubungan buruk dengan keluarga kerajaan Karan dan menjelek-jelekkannya sebagian besar karena relik. Mereka marah oleh keegoisan kaisar. Itu lebih baik sekarang. Kedua keluarga akan berbagi apapun yang mereka temukan dari relik. Itu tidak buruk. Seperti yang diharapkan Yun Feng, tak satu pun dari kedua keluarga itu melupakan keluarga Yun. Keduanya berusaha memenangkan dukungannya. Tidak mudah bagi Yun Feng untuk meminta lowongan di tim dari kaisar, tetapi dia diberi banyak tanpa melakukan apa-apa kali ini. Karena ketiga kerajaan akan menjelajahi relik bersama-sama, hanya ada sejumlah tempat yang tetap. Setelah berdiskusi, diputuskan bahwa setiap kerajaan akan mengirim 10 penjelajah. Untuk keluarga De dan keluarga Sang dari Kekaisaran Feng Yun, 5 tempat untuk setiap keluarga terlalu banyak. Bagaimanapun, mereka hanyalah keluarga sekunder, dan tidak sekuat keluarga kerajaan dari kerajaan lain. Tidak banyak ahli dalam keluarga mereka. Secara alami, mereka menginginkan dukungan Yun Feng. Keluarga Yun terkenal setia dan dapat dipercaya. Kedua keluarga itu cukup pintar untuk tidak mengulangi kesalahan kaisar. Mereka dengan murah hati menyatakan bahwa dia dapat membawa orang sebanyak yang dia inginkan. Secara alami, Yun Feng tahu bahwa mereka menginginkan imbalan atas kemurahan hati mereka. Misalnya, mereka menginginkan bagian dari jarahan, atau keuntungan dengan cara lain.